Hukum melafazkan niat dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hukum melafazkan niat dianjurkan. Di sini bukan hanya di mazhab Imam Syafi'i saja, akan tetapi di mazhab Imam Hambali juga dianjurkan melafazkan niat. Kita harus memperhatikan beberapa poin penting. Yang pertama, konteks yang dipakai melafazkan niat di kitab Syafi'iyah itu selalu disertai dengan kalimat mustahabbun, bukan kalimat sunnah. Yakni seperti ini. Talaffuzun niyati hukmuhu mustahabbun. Melafazkan niat hukumnya dianjurkan. Jikalau kita ketemui kitab ini menggunakan kalimat sunnah, yakni contohnya talaffuzun niyati hukmuhu sunnatun, sunnah di sini maksudnya mustahabbun, dianjurkan. Memang kita tidak ketemuin ketika Rasulullah salat melafazkan niat, tidak ada dalilnya. Nah, di sini kalimat sunnah atau mustahabbun itu dari fiqhiyah, dari ulama fiqhiyah, ulama fikih Syafi'iyah dan ulama Hambali. Kenapa ulama fikih Syafi'iyah menganjurkan kita untuk melafazkan niat ketika salat? Kata ulama fikih Syafi'iyah, liyusa'idul lisana al-qalba, agar lisan kita ini bisa membantu hati kita. Contoh ketika kita salat fardu zuhur, salat zuhur. Di sini kita wajib mendatangkan 3 perkara dalam niat. Yakni pertama usolli fardhu az-zuhur. Jikalau kita tidak mendatangkan 3 ini, maka salat kita enggak sah, batil. Contoh kita salat zuhur, habis kerja ini, kerja, jemput anak, sibuk dengan dunia, masuk masjid langsung takbir, Allahu Akbar, baru ruku, baru dia ingat, iya aku salat zuhur, baru dia niat di ketika ruku, maka salatnya batil, tidak sah. Niat itu letaknya sebelum takbiratul ihram. Kata Imam Syafi'iyah, bahkan niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Maka di sini ulama Syafi'iyah membuat kaidah liyusa'idul lisanu al-qalba. Ente talafuz niat, lafazkan niat agar lisan ente bisa membantu hati, karena kita sibuk dengan dunia. Jadi sebelum kita salat kita mengatakan sholli fardhu zuhri ma'muman Allahu akbar. Seperti itu. Mustahil ketika orang masuk masjid langsung takbir. Mana niatnya? Mana niatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah, begitu. Dan di sini poin yang kedua yang perlu kita perhatikan, melafazkan niat ini bukan berarti kita ngomong kuat-kuat sampai dengar satu masjid. Bukan. Melafazkan niat ini cuma diri kita saja yang mendengar. Adapun agar orang kanan kiri dengar itu tidak dianjurkan di fikih Syafi'iyah. Tapi di sini cukup diri kita saja yang mendengar. Kata usolli fardhu zuhur. Ketika nanti takbiratul ihram, kata usolli fardhu zuhur itu dibicarakan di hati, letaknya di hati. Adapun talafuz itu di lisan. Jadi seperti ini tata caranya. Ana setelah wudu, ana ingin sholat zuhur, masuk masjid, buka pintu, masuk, dan ana talafuz dulu. Dalam talafuz di sini hanya diri kita aja yang mendengar. Sholli fardhu zuhur ma'muman. Nah, ketika imam sudah ke depan, ana sudah tahu kalau ana ini sholat zuhur. Si imam takbir Allahu Akbar. Di sini lisan ana ngomong Allahu Akbar, hati ana mengomong usolli fardhu zuhri ma'muman. Wallahu alam bissawab.